Selama 50 tahun, Desa Baruankala belum pernah melihat satu pun pernikahan. Wow, 121 jumlah pria lajang tertinggi di seluruh negara bagian Bihar, India. Desa yang disebut Desa Bujangan ini bukanlah surga bagi para jomblo untuk menikmati kesendirian mereka. Kondisinya jauh lebih rumit. Takkan ada orang yang mau datang ke desa kecil terpencil ini karena kondisinya sangat terputus dari dunia luar. Desa ini sudah lama tidak punya aliran listrik, air, jaringan telepon, dan pusat perawatan kesehatan. Bahkan tidak ada jalan keluar ataupun masuk ke tempat ini. Jika ingin pergi ke kota terdekat yang hampir 45 km jauhnya, warga di sana harus berjalan kaki, melewati perbukitan berkelok-kelok, dan hutan lebat selama 4 jam. Tempat yang hampir tidak punya penghubung dengan dunia luar, yang bahkan sulit sekali dikunjungi ini, jelas tidak menarik pengunjung, apalagi pasangan-pasangan yang ingin menikah dan menetap di sini. Penduduk setempat sudah mencoba meminta jalanan baru, tapi tak ada yang bisa membantu mereka. Sementara itu, jumlah bujangan dari segala usia, jangan lupa, terus bertambah hingga mereka memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Pada Januari 2008, sekelompok penduduk desa berkumpul dengan membawa pahat, palu, dan sekop di tangan. Satu kelompok mendorong bebatuan besar ke samping, sementara yang lain memalunya menjadi potongan-potongan kecil untuk membuat jalan setapak. Beberapa tahun berselang, mereka merayakan pembangunan jalan sederhana sepanjang 6 km yang bisa dilalui. Tapi, ada masalah. Area yang mereka bangun masuk ke dalam Suaka Marga Satwa yang melarang pembangunan konstruksi. Otoritas hutan pun tidak senang dan segera mengambil tindakan. Hampir 1 dekade kemudian, pada Februari 2017, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Seorang pria bernama Ajay membawa pulang pasangannya setelah menikah di luar. Traktor dan sepeda motor mengiringi sang pengantin pria ke desa mempelai wanita yang jauhnya lebih dari 100 km. Keesokan harinya, mereka kembali ke Baruankala melalui jalan yang dibuat Ajay dan penduduk desa lainnya. Ajay adalah orang pertama dari desanya yang menikahi seorang gadis dan mengajaknya ke Baruankala setelah setengah abad. Ada seorang bujangan desa lain pernah menikah pada tahun 2012. Tapi, karena belum ada jalan, mereka tinggal di kota istrinya sampai Maret 2017. Karena kini jalan setapak sudah dibangun, pasangan itu memasukkan barang-barang mereka ke traktor dan kembali ke rumah sang suami. Ada tempat misterius lain di India, Desa Kodinhi. Ada total sekitar 2.000 rumah tangga di sini, tapi kota ini memegang salah satu tingkat kelahiran anak kembar tertinggi di dunia. Misteri medis ini dimulai sekitar 70 tahun lalu dan para ilmuwan mulai berspekulasi tentang penyebabnya. Beberapa menyalahkan polutan yang ada di air desa, sementara yang lain membantahnya karena bayi-bayi yang baru lahir dalam kondisi sangat sehat. Seorang praktisi kesehatan masyarakat menyurvei tempat itu pada tahun 2008. Dia mencatat ada 264 pasang anak kembar di desa, jumlahnya kini mencapai 450. Dia juga meyakini ada beberapa jenis bahan kimia atau komponen di udara, air, atau tanah yang menjadi pemicu fenomena ini. Tapi anehnya, banyak wanita yang sudah meninggalkan desa akhirnya tetap punya anak kembar. Teori awalnya ternyata salah. Keanehan ini entah bagaimana terkait dengan warganya sendiri, bukan lingkungannya. Sampai hari ini, peneliti genetika dari seluruh dunia masih mempelajari anak-anak kembar di sana untuk memahami kenapa hal ini terjadi. Semuanya masih misteri. Fenomena serupa terjadi di 2 desa lain di belahan dunia berbeda. Satu di Nigeria dan satu lagi di Brasil. Di Nigeria, ditemukan bahan kimia di dalam kulit ubi yang mungkin menyebabkan lonjakan kelahiran anak kembar. Hivre Bazar adalah desa terkaya di India. Pada 2015, ada 235 keluarga di sana, 60 diantaranya adalah miliarder. Beberapa tahun sebelumnya, tempat itu rawan kekeringan, ekonomi lokal anjlok, dan lebih dari 90% penduduk pergi. Di sekitar waktu yang sama, satu-satunya orang dengan gelar pasca sarjana di desa itu mengambil alih kota. Terinspirasi oleh usaha orang lain di desa India lain, dia memulai program panen air hujan dan konservasi air.
Penduduk setempat membangun bendungan dan tanggul untuk menciptakan sistem irigasi spektakuler. Permukaan air tanah naik dan desa itu mulai makmur. Sekarang, kehidupan warga telah berubah dan orang-orang kembali dari kota ke kampung halaman mereka. Jumlah keluarga meningkat dari 90 menjadi 235. Alih-alih mempekerjakan buruh, mereka bekerja sama dengan saling menggarap lahan pertanian. Punsari adalah sebuah desa berpenduduk 6.000 orang di Gujarat. Desa ini dijuluki Desa Panutan karena punya fasilitas layaknya kota besar. Saking bagusnya, para pejabat mempelajari perkembangannya untuk membangun desa-desa serupa di seluruh negeri. Air dan listrik mengalir sepanjang waktu, ada pula 2 sekolah dasar, pusat kesehatan, lampu jalan, dan sistem drainase. Ada juga Wi-Fi, kamera CCTV yang dipasang di lokasi-lokasi penting, dan sistem alamat publik. Sistem ini mencakup seluruh populasi di wilayah itu dengan menggunakan 140 pengeras suara yang dipasang di banyak titik. Proyek ini dimulai pada tahun 2006. Saat itu, desa tersebut belum berkembang, bahkan rumah-rumahnya belum bertoilet. Dalam kurun 6 tahun, desain ini menjadi indah. Selanjutnya, ada desa terbersih di Asia, Maulinong, India, yang mendapat gelar tersebut pada tahun 2003. Desa ini melegenda karena saat kita masuk, semua sampah dan kotoran langsung menghilang. Anak-anak di sana mengambil sapu dan menyapu jalan dari dedaunan dan sampah sebelum berangkat sekolah. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengosongkan tempat sampah. Bahan-bahan ramah lingkungan didaur ulang dan digunakan sebagai pupuk. Desa ini juga punya tukang kebun kota yang memastikan tanaman dan bunga di jalan setapak membuat perjalanan siapapun selalu nyaman. Tidak jelas kapan tradisi ini dimulai, tapi beberapa orang meyakini semua dimulai 130 tahun lalu saat wabah terjadi dan satu-satunya cara untuk mengendalikannya adalah dengan meningkatkan kebersihan. Salah satu desa yang mendapatkan penghargaan atas kreativitasnya adalah Upland. Seorang pria lokal bernama Tarsem pernah ke luar negeri 70 tahun lalu. Dia berlayar naik kapal dan pada pertengahan tahun 90-an, karena terinspirasi akan nostalgia perjalanan yang indah itu, dia memutuskan untuk membangun kapal raksasa di atas atap rumah keluarganya. Sejak dibangun, kapal itu menjadi penanda terkenal untuk keluarga dan rumahnya. Beberapa tahun berselang, warga desa lain memasang singa di tangki air atap rumahnya. Dia menerima banyak kritik dari beberapa tetangganya, tapi yang lain justru terinspirasi. Tren baru melanda masyarakat dan menyebar ke desa-desa lain di negara bagian Punjab. Orang-orang juga mulai membuat kreasi untuk tangki air atap mereka. Beberapa membuat bentuk pesawat terbang, seroja, elang, kanguru, bola sepak, cerek teh, tank, dan lain-lain. Setiap orang memilih objek yang menggambarkan identitas mereka, sementara yang lain memasang objek yang mereka suka dan pengalaman mereka di masa lalu. Seorang binaragawan memasang patung berotot, sementara mereka yang pernah bepergian keluar desa dan negeri memasang pesawat terbang dan kapal. Ada juga yang memasang sosok pesepak bola karena mereka ingin menjadi pemain profesional tapi tidak pernah kesampaian. Aku penasaran, objek apa yang akan kamu pasang di atap untuk menggambarkan dirimu? Kalau aku, biskuit coklat. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.